Halo semuanya, pernah kepikiran nggak soal benda yang setiap hari kita buka tutup? Sebuah benda yang rasanya udah kita kenal banget? Kulkas. Tapi ternyata di dalam kotak dingin itu ada banyak banget ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yuk kita buka pintunya bareng-bareng dan kita intip ada rahasia apa aja di dalamnya. Pasti pernah kan? Kita semua pernah ngalamin. Lagi enak-enak mau ambil minum atau camilan, pas buka pintu kulkas, malah disambut sama aroma aneh. Langsung deh kita bertanya-tanya, ini bau apaan sih? Sebenarnya biang keladinya itu simpel banget. Cuma karena tumpahan kecil atau sisa makanan yang kita lupa, ternyata itu jadi tempat pesta buat para bakteri. Nah, bakteri inilah yang akhirnya menghasilkan bau yang gak enak itu. Masalahnya umum banget, tapi solusinya ternyata lebih dekat dari yang kita kira. Oke, jadi di bagian pertama ini kita bakal fokus ke masalah klasik tadi. Saatnya kita ungkap siapa sih biang keladi di balik bau misterius ini, dan yang paling penting, gimana cara ngusirnya. Betul banget, kita nggak perlu tuh beli produk pembersih kimia yang mahal-mahal. Seringkali solusi terbaiknya justru udah tersembunyi manis di lemari dapur kita, tinggal diambil aja. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana beberapa bahan makanan sehari-hari bisa jadi pahlawan super dalam perang melawan bau kulkas. Kamu pasti bakal kaget deh lihat betapa gampangnya cara-cara ini. Nah, ini dia nih pasukan pahlawan tak terduga kita. Menurut sumber dari Samsung, bahan-bahan ini tuh ampuh banget buat nyerap bau. Kita punya soda kue yang sifatnya basah jadi bisa menetralisir bau asam. Terus bubuk kopi dan oatmeal, permukaannya kan luas tuh, jadi bisa nangkap molekul-molekul bau. Bahkan kentang yang dikupas atau arang aktif itu kerjanya kayak spons penyerap bau. Kalau mau wangi segar, ya tinggal taruh irisan lemon atau kantong teh bekas. Caranya gampang banget, cukup letakkan salah satunya di wadah terbuka di dalam kulkas dan biarin aja mereka bekerja dengan ajaib. Kutipan ini pas banget buat ngebawa kita ke poin selanjutnya. Ngilangin bau itu oke, tapi gimana kalau kita bisa mencegah makanannya jadi sumber bau dari awal? Nah, ini baru namanya proaktif, bukan reaktif lagi. Oke, dari tips dapur, sekarang kita loncat ke teknologi yang lebih canggih. Ternyata ada satu suhu spesifik yang bisa merevolusi cara kita menyimpan makanan, bikin makanan awet lebih lama, dan tentunya mencegah bau tak sedap. Ini dia angka ajaibnya, -3 derajat Celcius. Bukan suhu beku yang keras, bukan juga suhu dingin biasa. Suhu ini adalah kunci dari sebuah metode penyimpanan yang cerdas banget. Jadi, apa sih sebenarnya pembekuan lunak atau soft freezing ini? Kalau kata Panasonic, ini adalah teknologi prime fresh mereka. Jadi gini, di suhu -3 derajat, makanan kayak daging dan ikan itu cuma beku tipis di permukaannya. Bagian dalamnya masih empuk. Ini penting banget karena cara ini bisa mencegah air di dalam sel makanan merusak tekstur dan rasanya. Nah, di tabel ini kelihatan banget kan bedanya? Coba deh kita bandingin. Pembekuan keras di -18 derajat emang bikin awet lama, tapi selnya bisa rusak dan butuh waktu lama buat dicairin. Pendinginan biasa di 4 derajat cuma tahan beberapa hari. Nah, si pembekuan lundak di -3 derajat ini dapat enaknya dari dua-duanya. Makanan bisa segar sampai sekitar 7 hari, dan yang paling keren, bisa langsung diolah tanpa perlu nunggu dicairin sama sekali. Jadi, coba deh bayangin manfaatnya buat sehari-hari. Pulang kerja capek-capek, bisa langsung ambil daging dari kulkas, potong, terus masak. Nggak ada lagi drama nungguin daging mencair berjam-jam. Rasa umami atau gurihnya juga tetap kekunci, karena sari-sari makanannya nggak kebuang pas proses pencairan. Ini beneran ngubah cara kita masak di dapur. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Kita udah lihat apa yang bisa dilakuin kulkas dari ngilangin bau sampai bikin pembekuan lunak. Sekarang, saatnya kita bertanya gimana caranya. Apa sih sains dibalik semua keajaiban ini? Yuk, sekarang kita bongkar kulkasnya. Kita mau lihat apa yang jadi jantung dari semua proses pendinginan ini. Kita bakal bedah mesin yang jadi inti dari semuanya. Ini dia jantung dan sistem peredaran darah di kulkas kamu. Sebuah siklus yang diulang terus-menerus. Pertama, kompresi. Gas pendingin atau refrigeran dipompa, jadi super panas. Kedua, kondensasi. Gas panas ini lewat pipa-pipa di belakang kulkas, panasnya dibuang ke dapur, dan gasnya berubah jadi cair. Ketiga, ekspansi. Cairan ini disemprot lewat katup super kecil, tekanannya langsung anjlok dan wush, jadi dingin banget. Terakhir, evaporasi. Cairan super dingin ini ngalir di dalam kulkas, menyerap panas dari makanan kita, dan berubah jadi gas lagi. Terus siklusnya muter lagi dari awal. Keren banget kan? Diagram ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi anggap aja ini kayak peta perjalanan si refrigeran.
Sumbu yang tegak itu tekanan, yang datar itu energi panas. Lihat ya, tekanannya naik pas di kompresor, dari titik 1 ke 2. Terus dia buang panas di kondensor, dari 2 ke 3. Nah, pas lewat katup, tekanannya jatuh bebas, dari 3 ke 4. Dan terakhir, dia menyerap panas dari dalam kulkas di evaporator, dari 4 balik lagi ke 1. Terus aja muter gitu. Ini adalah tarian termodinamika yang kerja 24 jam di dapur kita. Jadi, semua fitur canggih yang kita bahas tadi, mulai dari menjaga sayuran tetap renyah, sampai teknologi pembekuan lunak di -3 derajat itu, semuanya bisa terjadi berkat satu siklus ilmiah yang elegan dan fundamental ini. Tentu aja, ceritanya gak berhenti di situ. Teknologi kan terus maju. Sekarang kita lihat gimana jantung kulkas ini jadi makin pintar dan makin ramah lingkungan. Tabel ini penting banget nih. Dulu refrigeran itu bisa merusak lapisan ozon. Model yang lebih baru kayak R134A emang udah aman buat ozon. Tapi, coba lihat angka potensi pemanasan globalnya, sekitar 1.300. Tinggi banget. Sekarang, bandingin sama R600A, sebuah hidrokarbon, potensi penipisan ozonnya 0, dan potensi pemanasan globalnya cuma 3. Jauh banget bedanya. Ini lompatan besar buat planet kita. Dan ini bukan cuma soal lebih ramah lingkungan loh. Kutipan dari sebuah studi penelitian di Politeknik Negeri Bandung ini negesin kalau R600A itu bukan cuma lebih hijau, tapi kinerjanya juga lebih unggul. Dan ini dia buktinya, bukan cuma omong kosong. Lihat grafik batang ini. Berdasarkan penelitian yang sama, sistem yang pakai R600A bisa mencapai efisiensi 72%, jauh ngalahin R134A yang cuma 57%. Artinya apa? Kulkas modern itu bukan cuma lebih baik buat lingkungan, tapi juga lebih hemat energi. Dompet kita juga ikutan seneng kan? Jadi, lain kali kamu buka kulkas, coba deh inget-inget lagi perjalanan kita hari ini. Dari pertarungan melawan bau pakai bubuk kopi, sampai keajaiban fisika dalam siklus kompresi yang presisi, benda ini jauh lebih dari sekedar kotak pendingin. Ini adalah mesin canggih. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan seru. Teknologi kulkas udah berevolusi dari sekedar mendinginkan, jadi bisa menjaga nutrisi, menghemat waktu, dan bahkan melindungi planet kita. Pertanyaannya sekarang, inovasi apa lagi ya yang bakal muncul dari jantung rumah kita ini? Terima kasih sudah menyimak.